Kisah Nabi Adam alaihi salam. Kisah Nabi Idris alaihi salam. Kisah Nabi Hud alaihi salam. Kisah Nabi Nuh alaihi salam. Kisah Nabi Soleh alaihi salam. Kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Kisah Nabi Hud alaihi salam. Kisah Nabi Ismail alaihi salam. Kisah Nabi Ishak alaihi salam. Kisah Nabi Yakub alaihi salam. Kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Kisah Nabi Ayyub alaihi salam. Kisah Nabi Syuaib alaihi salam. Kisah Nabi Musa alaihi salam. Kisah Nabi Harun alaihi salam. Kisah Nabi Zulkifli alaihi salam. Kisah Nabi Daud alaihi salam. Kisah Nabi Sulaiman alaihi salam. Kisah Nabi Ilyas alaihi salam. Kisah Nabi Ilyas alaihi salam. Kisah Nabi Yunus alaihi salam. Kisah Nabi Zakaria alaihi salam. Kisah Nabi Yahya alaihi salam. Kisah Nabi Isa alaihi salam. Kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah kisah Nabi Syits alaihi salam. Selamat menikmati. Nabi Syits adalah salah satu nabi dalam Islam yang merupakan putra dari Nabi Adam dan Siti Hawa. Namanya disebut dalam berbagai riwayat Islam, meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Quran. Namun, dalam hadis dan literatur Islam lainnya, beliau dikenal sebagai nabi yang meneruskan ajaran tauhid setelah wafatnya Nabi Adam. Kelahiran Nabi Syits. Menurut riwayat, Nabi Syits lahir setelah kematian Habil, yang dibunuh oleh saudaranya Kabil akibat rasa iri dan dengki. Nama Syits berasal dari bahasa Arab yang berarti pemberian atau hadiah. Dikatakan bahwa Allah memberikan Syits kepada Nabi Adam sebagai pengganti Habil, yang terbunuh oleh Kabil. Nabi Adam sangat menyayangi Syits dan mengajarinya ilmu agama serta berbagai keterampilan hidup. Pewaris ilmu dan kenabian, sebelum wafat, Nabi Adam menunjuk Syits sebagai penerusnya untuk membimbing keturunannya dalam beribadah kepada Allah. Diberi 50 lembar suhuf, kitab kecil, berisi wahyu dari Allah, yang berisi petunjuk hidup dan ajaran tauhid, mengajarkan manusia cara beribadah, hukum-hukum syariat, serta ilmu perbintangan dan tulisan. Berperan dalam melanjutkan peradaban manusia yang masih baru berkembang setelah Nabi Adam. Nabi Syits mendapatkan tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia mendapat mandat meneruskan wasilah kenabian. Nabi Adam juga sempat mengingatkan Syits untuk menjaga kerahasiaan mandat tersebut agar tidak sampai diketahui oleh putranya yang pendengki, Kabil. Salah satu tugasnya adalah membuat batas antara alam manusia dan jin. Sebelum Syits bertugas, dahulu masih bisa dilihat jin atau syaitan yang berkeliaran, jarak mereka dengan manusia tidak ada. Belakangan Adam telah diperlihatkan jumlah manusia angka keturunannya yang bertambah, kemudian Nabi Adam berdoa semoga ada di antara anaknya yang melanjutkan risalah. Kemudian, terpilihlah di antara anaknya yakni Syits menjadi orang yang menutup pandangan manusia melihat jin. Cobaan dari keturunan Kabil. Setelah Kabil membunuh Habil, ia pergi ke daerah lain dan membangun komunitasnya sendiri yang akhirnya menyimpang dari ajaran Allah. Keturunan Kabil mulai melakukan maksiat, hidup dalam kesenangan dunia, dan menjauh dari ajaran tauhid. Mereka menciptakan alat musik dan hiburan yang melalaikan, yang membuat manusia semakin lalai dari ibadah. Keturunan Syits tetap memegang teguh ajaran tauhid, tetapi banyak yang akhirnya tergoda dengan kehidupan duniawi keturunan Kabil. Nabi Syits terus mengingatkan kaumnya agar tidak mengikuti jalan yang menyimpang. Namun, setelah kematiannya, banyak keturunannya yang mulai meninggalkan ajaran tauhid, hingga pada akhirnya manusia semakin jauh dari Allah, yang kemudian diperbaiki oleh nabi-nabi berikutnya. Wafatnya Nabi Syits. Nabi Syits wafat dalam usia yang sangat tua, disebutkan dalam beberapa riwayat sekitar 912 tahun, dimakamkan di sekitar wilayah Mekah, meskipun lokasinya tidak diketahui secara pasti. Setelah beliau wafat, keturunannya berusaha meneruskan ajarannya, tetapi perlahan-lahan manusia mulai kembali menyimpang. Hingga akhirnya Allah mengutus Nabi Idris untuk melanjutkan dakwah Islam. Hikmah dari kisah Nabi Syits adalah, tauhid adalah fondasi kehidupan sejak awal penciptaan manusia. Allah mengajarkan bahwa hanya Dia yang patut disembah. Kesabaran dalam berdakwah Nabi Syits menghadapi banyak cobaan dalam membimbing umatnya, tetapi tetap teguh dalam menyampaikan kebenaran. Godaan dunia bisa menyesatkan, keturunan Kabil tergoda dengan hiburan dunia, yang akhirnya menjauhkan mereka dari ajaran Allah. Pentingnya ilmu dan pendidikan. Nabi Syits dikenal sebagai sosok yang mengajarkan berbagai ilmu kepada manusia, termasuk cara menulis dan membaca. Kesimpulannya adalah,
Nabi Syits adalah nabi yang meneruskan ajaran Nabi Adam dan menjaga kemurnian tauhid di tengah penyimpangan yang dilakukan oleh keturunan Kabil. Kisahnya mengajarkan kita tentang pentingnya berpegang teguh pada ajaran Allah dan tidak terpengaruh oleh godaan dunia. Bagaimana? Apakah kalian terhibur dengan kisah Nabi Syits alaihi salam tadi? Mungkin ini hanya sebagian kecil dari kisah Nabi. Kalau kalian masih penasaran, jangan lupa subscribe ya.